Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ustazah yang soleh dan solehah yang selalu setia menyimak video pembelajaran ustazah. Semoga kalian selalu sehat dan juga semoga selalu semangat walaupun kita masih pada suasana pembelajaran jarak jauh. Nah anak-anak, video kali ini masih tentang tema 1, khususnya subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, pada pembelajaran 1 ini, coba kalian buka buku tematik kalian pada halaman 49, ada bacaan tentang Ayah Salman. Ayah Salman adalah seorang guru. Usia Ayah Salman 35 tahun. Ayah Salman adalah seorang yang peramah dan murah senyum. Ayah Salman termasuk orang yang mudah bergaul. Tidak heran jika Ayah Salman mempunyai banyak teman. Ayah Salman bertubuh tinggi besar. Berat badan Ayah Salman saat dilahirkan 3,5 kg. Panjang tubuhnya 45 cm. Sekarang Ayah Salman berumur 35 tahun. Berat badan Ayah Salman 80 kg. Tinggi badan Ayah Salman sekarang 180 cm. Berat badan Ayah Salman bertambah 76,5 kg. Tinggi badan Ayah Salman bertambah 135 cm. Tubuh Ayah Salman berubah karena mengalami pertumbuhan. Nah, saat bayi, Ayah Salman itu belum bisa berdiri. Tulang dan otot Ayah Salman itu masih lemah. Otot Ayah Salman terus tumbuh semakin kuat dan panjang. Saat berumur 4 tahun, Ayah Salman sudah lincah berjalan dan berlari. Tinggi dan berat badannya juga akan terus bertambah. Pertumbuhan ini terjadi hingga Ayah Salman dewasa. Nah, ketika kelas 3 SD, umur kalian sekarang ya, kelas 3 SD, umur Ayah Salman itu kira-kira antara 8 sampai 9 tahun. Tangan dan kaki Ayah Salman sudah dapat melakukan berbagai kegiatan. Contohnya menulis, menyapu, dan bermain sepak bola. Nah anak-anak, apa yang bisa kita simpulkan dari bacaan tentang Ayah Salman tadi? Yang pertama adalah ternyata tubuh kita itu tidak hanya tumbuh tetapi juga berkembang. Kita mengalami perubahan raut wajah dan juga suara. Raut wajah bayi berbeda dengan raut wajah orang dewasa. Nah, ini ya anak-anak ya. Kita tidak hanya tumbuh seperti gambar ini dari bayi, anak-anak, kemudian dari bayi, balita, anak-anak, kemudian remaja, hingga ke dewasa. Seperti ini ya, dewasa. Tidak hanya bertambah tingginya, beratnya, tetapi juga perkembangannya juga bertambah. Seperti itu ya. Dari yang belum bisa berjalan, bisa menjadi bisa berjalan. Dari yang sebelumnya belum bisa menulis, jadi bisa menulis. Seperti itu. Kemudian ternyata rambut juga mengalami perubahan. Rambut akan terus tumbuh memanjang, warna rambut juga berubah. Rambut yang hitam bisa berubah menjadi putih. Nah, seperti yang kalian lihat ada foto abang-abang yang memiliki rambut berwarna hitam. Kemudian juga ada foto kakek yang rambutnya sudah berubah menjadi putih. Nah, anak-anak, pertumbuhan pada manusia ini tergantung pada makanan yang dikonsumsinya. Jadi, makanan itu harus mengandung karbohidrat. Karbohidrat ini contohnya pada makanan pokok seperti nasi, jagung, di roti, pisang juga mengandung karbohidrat ya anak-anak ya. Seperti itu kentang, ubi. Nah, itu sumber karbohidrat. Selanjutnya
Apa yang kita makan juga harus mengandung vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini bisa terdapat pada buah-buahan dan juga sayuran. Selanjutnya adalah harus mengandung protein, baik itu protein hewani maupun protein nabati. Protein hewani itu berarti protein yang terdapat pada hewan. Contohnya adalah daging sapi, daging ayam, telur, seperti itu. Kalau protein nabati itu berasal dari tumbuhan. Contohnya itu pada kacang-kacangan, kacang panjang, kacang buncis, kacang tanah, bayam, itu juga mengandung protein. Kemudian yang selanjutnya adalah mengandung lemak. Jadi apa yang kita makan juga harus mengandung lemak anak-anak, tapi lemaknya juga tidak boleh berlebihan. Nanti bisa menjadi obesitas atau kegemukan. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi setiap manusia itu akan mengalami perkembangan dan juga pertumbuhan melalui beberapa tahap. Mulai dari tahap anak-anak, remaja, dewasa, dan juga tua. Dalam masa perkembangan dan pertumbuhan tersebut, mereka membutuhkan makanan yang bergizi. Tapi di dalam Islam, makanan itu tidak hanya bergizi, tetapi juga harus halal dan juga baik. Seperti di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat ke-88, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi anak-anak, kehidupan kita itu sangat berarti ya. Perkembangan dan pertumbuhan yang kita alami hendaknya menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur atas segala nikmat Allah sehingga kita sekarang sudah menjadi siswa SD. Apalagi kalian sekarang sudah memasuki kelas 3 SD ya anak-anak ya. Masya Allah. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak di dalam Islam itu juga mengatur bagaimana cara kita makan anak-anak ya. Selain makanan itu harus bergizi dan halal, cara makan juga diatur di dalam Islam. Di dalam hadis riwayat Muslim, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Apabila dia lupa, maka hendaknya dia muntahkan. Nah, Masya Allah ya, seperti itu. Anak-anak, adab-adab dalam makan juga harus diperhatikan. Pembahasan kita selanjutnya adalah tentang simbol Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika kalian lihat di dalam simbol sila kedua ini yang berlambang rantai, terdapat dua mata rantai yang berbentuk persegi dan juga berbentuk lingkaran. Jadi kedua mata rantai ini saling mengaitkan satu sama lain. Apa maknanya? Nah, kalau mata rantai yang berbentuk persegi ini melambangkan laki-laki, sedangkan yang berbentuk lingkaran menggambarkan perempuan. Apa maknanya? Jadi, mata rantai yang saling mengaitkan ini melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagai bangsa Indonesia, kita itu harus saling menghargai satu sama lain. Seperti itu ya, makna dari simbol sila kedua.
Kemudian yang perlu kita ketahui juga, sikap apa saja sih yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari tentang sila kedua ini. Yang pertama adalah kita harus menghormati hak orang lain. Jadi jangan hak kita saja yang kita tuntut untuk dipenuhi, hak orang lain juga harus kita hargai anak-anak ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus bertindak adil. Yang ketiga, selalu bersikap sopan dan santun. Nah, apalagi terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap orang-orang yang lebih tua dari kita harus bersikap sopan dan juga santun. Yang keempat adalah saling menghargai pendapat. Nah, ini misalnya kalian berbeda pendapat dengan teman kalian. Kalian harus belajar menghargai pendapat orang lain. Jangan disalahkan ya pendapatnya. Nah, anak-anak selanjutnya yang kita pelajari melakukan tarian senam gembira. Ada beberapa langkah yang kita lakukan dalam melakukan tarian senam gembira. Yang pertama adalah menggerakkan tangan perlahan ke atas, tangan kanan dan kiri secara bergantian. Kemudian yang kedua, menurunkan tangan secara perlahan-lahan, kedua tangan diturunkan secara perlahan, kemudian diulang sebanyak 8 kali. Gerakan ketiga, merentangkan tangan dan diturunkan secara perlahan. Gerakan keempat adalah mengangkat tangan dan memutar-mutar pergelangan tangan, ya, seperti yang ada di gambar. Kemudian yang kelima adalah mengacungkan tangan ke depan, kemudian mengayunkan ke belakang ini ya maksudnya ya, mengayunkan ke belakang. Kemudian yang keenam adalah meletakkan tangan di kepala dan juga di pundak. Ketujuh, meletakkan tangan di lutut dan kaki. Gerakan selanjutnya adalah gerakan ke-8, bertepuk tangan secara perlahan lalu makin lama makin kuat. Gerakan 9, menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri. Nah, seperti itu anak-anaknya. Itu merupakan tahap-tahap dari tarian senam gembira. Masya Allah. Jadi anak-anak, kita simpulkan lagi pembahasan kita di hari ini adalah tentang perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup manusia ya khususnya. Jadi apa yang kita makan itu harus mengandung makanan yang bergizi, makanan seimbang. Jadi sekarang itu tidak lagi zamannya 4 sehat 5 sempurna ya, tapi harus makanan seimbang. Harus ada karbohidratnya, harus ada vitaminnya, harus ada protein hewani, protein nabati, dan juga lemaknya di situ. Jadi ajaran Islam itu mengajarkan kita apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat itu harus berdasarkan hal-hal yang disunahkan Rasulullah. Seperti itu anak-anak ya. Misalnya tadi makanan harus yang bergizi dan juga halal dan thayyib. Kemudian ketika makan juga harus mengikuti aturan-aturan di dalam Islam. Makan sambil duduk, minum juga sambil duduk. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran Ustazah. Tetap semangat anak soleh dan soleha Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.